Salam guru penggerak, salam wahai guru hebat di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya Leontius Manukalit, CGP Angkatan 9 dari SMA Santo Thomas 1 Medan. Adapun tujuan pembelajaran membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan pengaturan kompetensi sosial dan emosional pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Sepanjang mengikuti CGP didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktek. Berikut ini penerapan PSE kepada murid. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Bapak juga dalam keadaan sehat. Kembali kita masuk pelajaran biologi untuk hari ini. Ya, namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebihnya diawali dengan doa yang dibawakan oleh Leona. Silakan Leona. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas anugerah pada hari ini. Terima kasih Leona. Berikutnya kita juga menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dibawakan oleh kita. Silakan. Terima kasih Baginta. Baik. Salam biologi. Biologi. Hidup. Biologi. Tiap hari. Biologi. Menyenangkan. Biologi luar biasa. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, kita materi hari ini yaitu sistem pernapasan. Ya, dimana di minggu semalam kita sudah ada ulas beberapa materi ini. Kita fokus ke organ dan mekanisme pernapasan tersebut. Ya, bahwasanya ada tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak memahami apa saja yang menjadi organ dan fungsi setiap organ pernapasan. Lalu nanti diharapkan juga memahami perbedaan mekanisme pernapasan dada maupun pernapasan perut, baik pada fase inspirasi maupun pada fase ekspirasi. Ya, sebelum itu kita Bapak mau tanya dulu, ya, bahwasannya mekanisme pernapasan itu pastinya melibatkan yang namanya organ-organ yang sangat berbentuk, mulai dari rongga, hidung, paling lari, trachea. Ya, hari-hari ini kan identik dengan cuaca mendung, gerimis, hujan di pagi hari. Ya, siapa minggu ini yang sudah mengalami serangan influenza? Siapa? Leo. Apa yang keluar? Dia kadang bisa putih, kadang bisa juga hijau-hijau. Oke, terima kasih untuk jawaban Leo. Tepuk tangan. Apa kira-kira penyebabnya seorang itu bisa influenza pada saat musim dingin? Catherine. Karena Pak, jawaban saya di rongga hidung terdapat pembuluh darah. Pada saat suhu dingin, maka pembuluh darah di rongga hidung itu akan bekerja lebih cepat sehingga ada dampaknya, yaitu adalah keluarnya lendir dari hidung untuk mengatur suhu tubuh kita normal Dan mengatur kelembaban tubuh kita. Terima kasih untuk Catherine, tepuk tangan. Baik, keterkaitan rongga-rongga hidung itu kira-kira ada nggak ya perbedaan antara fungsi rongga hidung kanan dengan rongga hidung kiri? Ya, selengkapnya nanti kita akan bahas secara lengkap di pertemuan hari ini. Begitu ya, anak-anak. Sebelum kita bagi menjadi beberapa kelompok, ya, Bapak di sini akan memberikan gaya relaksasi dulu sebentar. Ya, di relaksasi ini kamu mengambil posisi duduk yang baik, bersandar, ya, kaki turun ke bawah. Oke.
lebih 5 menit kita ada relaksasi dulu. Tidak ada melakukan aktivitas. Semua duduk bersandar tegak, kaki ke bawah. Ya, silakan duduk, rileks, tegak, sandar, tidak ada menyandar ke depan ya, tidak ada dari depan. Silakan tarik nafas. Hembuskan dari mulutnya. Tarik lagi pelan. Pelan dan pelan. Ya, apa yang kamu rasakan tadi saat kita relaksasi sebentar? Ya, silakan Teh. Jadi yang saya rasakan selama relaksasi tadi ialah tenang karena oksigen langsung begitu segar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Teddy. Biasanya kamu berdiskusi sesuai dengan gaya belajar kamu. Yang kinestetik di sebelah sana, di auditory di sini visual, audio visual di sana. Ya, silakan dibuat mejanya untuk diskusi. Di grup WA Bapak sudah kirimkan link materi hari ini, kemudian LKPD-nya nanti dibagikan. Berikut sebelum kita membahas materi apa untuk hari ini atau untuk lebih diperdalam, coba disimak video berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan. Baik, anak-anak, tadi kita sudah menyimak video keterkaitan antara organ-organ penyusun sistem pernapasan. Ayo, kelompok mana yang bisa menguraikan atau menyebutkan semua tadi ala-ala pernapasan tersebut? Ya, silakan Rafael dari kelompok Visual. kelompok visual. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan. Jadi alat pernapasan manusia dimulai dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Sekarang dilanjutkan untuk berdiskusi, membuat ya rangkuman terkait materi kita hari ini. Antara yang kinestetik nanti membuat adanya gerakan saat presentasi, ya dijelaskan depan satu-satu, menyebutkan organ-organnya yang bisa disentuh. Kemudian untuk audio kamu membuat PPT ya ataupun mind map-nya. Audio visual kalian nanti itu yang visual kalian nanti yang buat lagu ya, membuat lagu terkait materinya, dan audio dan visual gabungan kalian menggambarkan apa menjadi alat-alat pernapasan tersebut. Silakan ya dikerjakan. Visual bagaimana? Sudah ada terbuat nadanya? Coba di mana yang mau dibuat? Ini nama lagunya ini udah ada di grup kami, Pak. Mana kira-kira? Udah pas liriknya, udah pas buat nadanya itu. Sudah pas nadanya. Enggak dibuat selembar kertas. Cepat aja. Kan itu beberapa yang membuat potongan seseorang aja. PPT-nya mana? Dari kantor itu. Kanva. Diskusi tinggal 10 menit lagi, pastikan ya item-item yang kalian buatkan nanti itu sudah mengarah kelengkapan organ pernapasan tersebut. Anak-anak, waktu berdiskusi selesai. Semua tangan ke atas. Tidak ada yang menulis. Ya, terima kasih untuk diskusinya. Kita mulai dari kelompok ya, per kelompok nanti masuk ke depan. Pertama untuk kelompok audio visual. Silakan. Silakan.
kelompok audio dan visual yang menjelaskan terkait tentang sistem pernapasan. Nah, bisa kita lihat di sini hidung. Nah, hidung itu mempunyai 2 lubang yang terdiri atas saraf penciuman, silia, dan selaput lendir. Nah, fungsi hidung itu untuk menyaring kotoran udara, indera penciuman, dan menyesuaikan suhu. Nah, lalu selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan bangkang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan, terdapat silia dan juga selaput lendir untuk menyaring udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang bronkus ke kanan dan kiri menuju paru-paru. Mekanisme pernapasan akan dijelaskan oleh teman saya Sekia. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini bagi menjadi 2, mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Yang pertama itu mekanisme pernapasan dada. Baik dari inspirasinya itu yang masuknya udara ke dalam paru-paru dan otot rusuk keluar berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan untuk ekspirasi dari mekanisme pernapasan dada, keluarnya udara dari dalam paru-paru sehingga ototnya menjadi relaksasi dan rongganya mengecil. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok audiovisual? Ada? Tidak ada? Kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok audio sekali lagi. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa kelompok kinestetik memaparkan alat pernapasan tersebut. Kepada kelompok kinestetik dipersilakan. Tepuk tangan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok kinestetik dan kami akan menjelaskan tentang organ-organ pernapasan. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah hidung oleh teman-teman Joana. Saluran udara yang pertama itu adalah hidung. Hidung itu terdiri atas 2 lubang yang dipisahkan oleh sebuah sekat hidung. Hidung atau nasal itu tersusun atas tulang brachialin dan jaringan visual areola. Di dalam rongga hidung itu kulit bagian dalamnya memiliki rambut-rambut halus yang ketika kita bernafas seperti ini, itu tugasnya untuk menyaring udara, partikel atau kotoran. Saya akan menggambar trakea, dan sebelum saya menggambarnya, trakea berada di sini. Nah, trakea itu adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti U dengan panjang 11 cm dengan lebar 2,5 cm. Tentang bronkus dan bronkiolus, sebelumnya saya akan gambarkan terlebih dahulu. Jadi bronkus itu adalah cabang dari trakea. Jadi ini adalah trakeanya dan ini tuh bronkus. Nah, bronkus itu dia ada cabang lagi. Nama cabangnya itu adalah bronkiolus dan ini adalah bronkus. Nah, Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal alveolus. Sebelumnya saya akan menggambar terlebih dahulu. Jadi alveolus itu merupakan cabang dari bronkiolus di sebelah sini. Misalnya, alveolus itu berupa seperti bola-bola. Nah, ini alveolus ada sekitar 300 paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan salah satu organ vital di dalam tubuh manusia. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi seperti ini misalnya ini paru-paru kiri dan ini paru-paru kanan. Nah, namun paru-paru kanan ini lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. kalau kita mendapat menggunakan teknik pernapasan dada, maka perut kita akan rata. Nah, lalu selanjutnya rongga dada kita ini akan membesar serta dengan paru-paru. Inilah yang akan memasukkan O2 tadi. Nah, seperti ini bentukannya kalau kita melakukan teknik pernapasan dada, itu kita menarik napas. Nah, lalu apa sih kalau misalnya perbedaannya dengan kita exhale atau membuang napas? Nah, hal ini akan terlihat berbeda. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan exhale, maka karbon ini yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian untuk proses ekspirasinya, rongga dada akan berelaksasi, otot diafragma akan berelaksasi, dan posisi sekat tadi akan melengkung ke atas seperti ini, yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Boleh duduk kembali. Dengarkan bagaimana kelompok visual mempresentasikan organ pernapasan. Silakan.
auditorium. Silakan untuk kelompok kalian. Silakan. Baik, pertama pada sistem pernapasan manusia yang organ pertama itu adalah hidung. Proses pernapasan adalah proses kompleks yang bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan. Tekanan yang berperan dalam pernapasan ini adalah tekanan atmosfer, tekanan intrapulmonalis, dan tekanan intrapleural. Sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Silakan. Ya, Chelsea. Saya dari kelompok audiovisual akan memaparkan kesimpulan dari presentasi 4 kelompok tadi. Jadi, adapun definisi dari bernapas itu ialah menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Dan adapun alat-alat dari sistem pernapasan itu, yang pertama hidung, mulai dari hidung, lalu ke faring, lalu trakea, lalu bronkus, bronkiolus, alveolus, lalu paru-paru. Tepuk tangan untuk Chelsea. Minggu depan, silakan Chelsea. Minggu depan kita akan membahas gangguan atau kelainan sistem pernapasan. Ya, yang menjadi tugasmu di rumah silakan dilihat buku cetaknya halaman 256. Itu uji pemahaman, ada 10 soal, silakan dikerjakan. Oke, jadi yang saya rasakan itu saya lebih bisa memahami bagaimana sistem pernapasan manusia. Tepuk tangan untuk Rafael. Terima kasih hari ini, salam sehat selalu. Dadah. Kita pelajar Pancasila. Perasaan saya saat ini setelah mengikuti pembelajaran dari Pak Leon, saya sangat senang karena tadi pembelajarannya itu mengikuti sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan tadi kami juga sebelum memulai pembelajaran kami awali dengan refleksi sehingga kami mengawali pelajaran ini dengan tenang dan damai. Perasaan saya setelah belajar dari Pak Leon, saya merasa puas, saya merasa dapat memahami materi kami dengan baik. Karena setelah belajar sesuai dengan cara gaya belajar kami masing-masing. Misalnya saya tadi belajar dari gaya belajar visual,